Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Semoga selalu dalam kondisi keadaan sehat, selalu dalam kondisi terlindungi begitu ya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Saya sebelum memulai acara ini, saya selalu ingatkan juga kepada Anda semua untuk bisa selalu mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu para peserta BRI Group Economic Forum yang berbahagia, hari ini sangat luar biasa sekali karena kita semua dapat kembali bertemu dalam rangkaian event virtual gathering dengan tema Indonesia Economic Recovery Opportunities in the Times of Pandemic. Acara ini diselenggarakan oleh BRI Group, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Pada siang hari ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Katarina yang akan memandu jalannya diskusi sepanjang hari ini atau sepanjang sesi ini ya. Tema kita sangat menarik terkait mengenai pemulihan ekonomi Indonesia dan Indonesia Trade Challenge in 2021. Seperti apakah Indonesia nanti bisa menerima tantangan ke depannya untuk bisa sejajar dengan para pemain global. Nanti kita akan cari tahu bersama ya. Sebelum kita memulai diskusi panel, marilah kita bersama mendengarkan sambutan dari Bapak Agus Nursanto selaku Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kepada Bapak Agus Nursanto, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para panelis pada sesi kali ini. Yang pertama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Indonesia, Bapak Rosan P. Ruslani. Selamat siang, Pak. Yang kedua, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Bapak Yuliot. Selamat siang. Yang ketiga, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Bapak Akasan. Selamat siang juga. Yang kami hormati tentunya para peserta webinar siang hari ini, ya, para direksi dan senior manajemen dari mitra-mitra BRI, antara lain dari PT Pertamina, PT PLN, Kimia Farma, Pupuk Kaltim, Bio Farma, Adaro Energy, Kutai Refinery, dan tentunya Direksi Komisaris Bank Rakyat Indonesia. Dan kami hormati pula para hadirin peserta webinar siang hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan dan curahan nikmat kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberi kesehatan untuk dapat mengikuti aktivitas pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, para panelis, dan peserta yang berkenan mengikuti acara siang hari ini dalam acara BRI Group Economic Forum 2021, panel korporasi yang mengambil tema Trade Challenges in 2021. Kami tentunya berharap sinergi dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara BRI dengan baik itu regulator maupun Bapak Ibu dari nasabah korporasi untuk dapat terus dijaga dan ditingkatkan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perkembangan ekonomi dan perbankan di Indonesia. Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar yang kami hormati, pandemi COVID-19 yang kita ketahui juga telah terjadi semenjak akhir 2019 tentunya telah mempengaruhi perekonomian global sedemikian rupa. Dan pemulihan ekonomi tersebut masih kita lihat dibayangi ketidakpastian yang cukup tinggi karena tren COVID-19 yang masih terus meningkat di berbagai belahan dunia. Second wave pandemik dan kemungkinan juga terjadinya gelombang ketiga bisa berpotensi terhambatnya recovery ya perdagangan dunia dan perekonomian secara keseluruhan. IMF sendiri memprediksi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini diharapkan akan membaik secara gradual di tahun 2021 yang diproyeksikan pertumbuhan mencapai level 5,4% dengan asumsi pandemik berhasil ditangani. Dari sisi domestik, pemerintah Indonesia juga tadi kita dengar memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2021 pada level 4 hingga 5%. Dan ini didasari perkiraan pemulihan ekonomi global
efektivitas vaksin yang akan mendorong peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Bapak Ibu sekalian, tantangan perekonomian ini memang sangat kompleks. Tahun 2020 impact-nya dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, ketergantungan ekspor Indonesia pada komoditas primer sangat tinggi, sehingga sangat terekspos pada harga komoditas global. Tentunya ini membutuhkan strategi-strategi khusus untuk menanggulangi hal tersebut. Strategi-strategi yang diperlukan diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan yang tidak lain adalah mendorong ekspor manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi. Dan tentunya dengan adanya dukungan Omnibus Law diharapkan mampu dan menjaga iklim investasi tersebut. Bapak, Ibu, panelis, dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan tema besar acara Indonesian Economic Recovery, yaitu Opportunities in the Time of Pandemic, acara webinar ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran dan informasi kepada para pelaku pasar dalam memasuki tahun 2021, sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai guidance, tambahan masukan, untuk dapat mengambil langkah yang governance, manajemen risiko yang prudent, dan mampu mengoptimalkan balance sheet perusahaan. Sebagai salah satu bentuk komitmen pelayanan BRI kepada counterpart khususnya nasabah segmen korporasi, BRI senantiasa memberikan pelayanan terbaik serta berbagi informasi bagi regulator dan pemangku kebijakan untuk memberikan arah kebijakan sehingga para pelaku pasar dapat mengambil langkah yang tepat. Selain itu, kami juga berharap tentunya BRI Group dapat menjadi strategic partner dalam setiap kebutuhan produk dan jasa bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini. Marilah kita juga berdoa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi setiap usaha yang kita lakukan sehingga dapat memberikan hal yang terbaik dan penuh manfaat bagi bangsa dan negara. Demikian kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Susanto atas sambutan yang sudah disampaikan dan sekaligus juga membuka jalannya panel diskusi kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan memulai sesi panel diskusi korporasi, di mana tema kita di sini adalah yang tadi sudah sempat saya sampaikan, pemulihan ekonomi Indonesia and Indonesia Trade Challenge in 2021. Kita akan mendengarkan pemaparan tentunya dari para expert yang akan memberikan masukan, gambaran, serta seperti apakah proyeksi yang akan dihadapi Indonesia di tahun 2021 ini. Saya akan sapa terlebih dahulu bersama dengan saya di sini sudah hadir para expert, Bapak Rosan Roslani selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Selamat siang, Bapak Rosan. Selamat siang, Mbak Maria. Selanjutnya ada Bapak Insinyur Yuliot MM selaku Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM. Selamat siang, Pak Yuliot. Selamat siang, Mbak Maria. Selamat siang, Bapak. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Kasan MM selaku Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional. Selamat siang, Pak Kasan. Selamat siang, Mbak. Selalu dalam kondisi sehat ya, Bapak-Bapak ya. Nah, dalam diskusi panel hari ini, para narasumber akan secara bergantian memberikan pemaparan dengan durasi masing-masing 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian akan dilanjutkan juga dengan sesi tanya-jawab setelah sesi pemaparan para narasumber selesai. Dan Bapak Ibu juga dapat menyampaikan pertanyaan dalam kolom chat yang akan dibacakan pada akhir sesi pemaparan, serta penanya terbaik nanti akan mendapatkan saldo ya, link aja sebesar Rp250.000. Dan langsung saja kita akan membuka panel korporasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Rosan Roslani. Beliau merupakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Kami persilakan. Terima kasih, Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada BRI Group yang telah mengundang saya di acara Economic Forum ini, dan juga tentunya salam sehat selalu pada kita semua dan juga para panelis Bapak Yuliot dan Bapak Kasan.
Izinkanlah saya mungkin ada sharing beberapa slide terlebih dahulu. Oke, mungkin izinkanlah saya memulai presentasi saya ini. Memang kita ketahui ini masih dalam masa challenging time for all of us, buat kita semua. Tetapi ini saya sharing data dulu. Pertumbuhan ekonomi global di 2021 ini diperkirakan oleh Bank Dunia kurang lebih adalah 4%. Di tahun 2021, di tahun 2022 diperkirakan 3,8%, dengan baseline-nya asumsi skenario-nya apabila terjadi penurunan infeksi harian COVID-19 dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Tetapi ada downside skenario yang dimana kalau pandemik ini penanganannya tidak kurang baik dan ekonomi aktivitasnya terus mengalami penekanan. Dan untuk negara-negara emerging market diperkirakan pertumbuhannya lebih baik, slightly better, hanya di 5% pada tahun 2021 dan juga di tahun 2022 itu di 4,2%. Dan negara-negara Asia Timur Pasifik diperkirakan tumbuh antara 4,7 sampai 6,2%. Ada beberapa bahasa tapi I would like to share it ini. Dan juga diperkirakan volume trade akan membaik di tahun 2021, akan tumbuh di level 8,28% secara global dan kemudian slightly turun karena baseline-nya memang di tahun 2020 ini sudah sangat rendah sehingga mencapai lebih minus dari 10% dari perdagangan dunia yang dimana hampir sama pada tahun 2009. Jadi kalau kita lihat sih dari Bank Dunia mempunyai assumption actually 2021 is quite promising. Next, sangat cepat ini saya sharing saja. Ini diperkirakan pertumbuhan di beberapa negara-negara lain termasuk Indonesia. Indonesia diperkirakan pertumbuhannya di tahun 2021 kurang lebih 4,4%. Ini lumayan dengan apa yang disampaikan tadi bahwa pemerintah memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada tahun 2021 ini antara 4 sampai 5%. Jadi ini masih inline dengan prediksi dari Bank Dunia. Walaupun kalau kita lihat kita agak masih tertinggal prediksi ini dengan negara-negara tetangga kita, neighboring countries kita seperti Malaysia di 6,7%, Vietnam di 6,7% dan Filipina di 5,9%. Dan ini adalah asumsi dengan asumsi bahwa penanganan COVID yang ada di setiap negara masing-masing itu bisa berjalan dengan baik. Ini juga kalau kita lihat ini saya rasa ini peta yang gambaran yang cukup menarik ya. Kondisi 2021 diperkirakan lebih baik dari 2020 karena kalau kita lihat kalau di 2020 hampir sebagian besar di dunia ini pertumbuhannya mengalami kontraksi. Kita lihat dari warna merah, pertumbuhannya itu kalau yang merah kurang dari 3%, minus 3%. Ini kontraksinya, tetapi kalau kita lihat ke kanan, pertumbuhannya ini diperkirakan sudah menghijau. Dari yang merah ini menghijau, dan Indonesia diperkirakan antara range plus 3 sampai 6%, dan di beberapa negara lain diperkirakan mengalami pertumbuhan di atas 6%, walaupun diperkirakan masih ada 1 atau 2 negara yang masih beberapa negara yang masih mengalami kontraksi dari segi pertumbuhan itu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, asumsinya oleh IMF di 2021 ini pertumbuhannya akan mengalami positif. Dan tentunya ini akan berdampak positif terhadap perdagangan dan juga investasi Indonesia ke depannya. Kemudian saya akan sharing sedikit mengenai, karena diminta juga untuk sharing mengenai PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada tahun 2020, karena ini adalah mempunyai dampak yang besar kepada kita, karena di tahun 2020, seperti kita ketahui, program Pemulihan Ekonomi Nasional kurang lebih 695,2 triliun, kemudian di dalam rancangan pemerintah itu 2021 ada 356,5 triliun, tetapi baru direvisi dalam beberapa hari terakhir ini meningkat menjadi 553 triliun dari total stimulus
yang diluncurkan oleh pemerintah, karena pemerintah melihat bahwa di tahun 2021 ini tekanan terhadap perekonomian ini memang masih berlanjut walaupun akan membaik secara bertahap, karena di saat ini di 2021 program vaksinasi sudah mulai berjalan di Indonesia ya, dan kita melihat dengan adanya program vaksinasi ini tentunya memberikan confidence ya, memberikan rasa nyaman, dan diharapkan mobilitas dan juga pergerakan perekonomian akan lebih meningkat sehingga lebih terciptanya demand, dan ini akan membantu juga dari segi konsumsi. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia 56 sampai 57% pertumbuhannya bergantung kepada strong domestic consumption. Nah, tapi kembali lagi ini semua sifatnya adalah, kalau kami melihatnya sebagai bantalan-bantalan selama faktor kesehatan ini belum bisa tertangani dengan cepat dan baik. Tentunya stimulus yang dikeluarkan pemerintah ini diharapkan untuk sementara waktu bisa membantu baik dari segi perlindungan sosial, terutama kesehatan, UMKM, pembiayaan korporasi, sektor Pemda, dan yang lain-lainnya. Ini saya sharing sedikit realisasi anggaran program PEN 2020 dari target 695 triliun mencapai 579 triliun. Dan kalau kita lihat, karena penyerapan dari anggaran ini tentunya berdampak kepada satu, sektor kesehatan, dan dua, tentunya terdampak kepada sektor perekonomian. Kita lihat di sektor kesehatan penyerapannya sampai akhir 2021 berdasarkan Kementerian Keuangan adalah 63,82%. Walaupun kita mengetahui justru sektor kesehatan ini adalah sektor yang sangat penting, yang sangat krusial, yang menjadikan faktor dominan apabila kita ingin mendapatkan penanganan kesehatan yang baik dan juga pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Di sektor perlindungan sosial relatif baik, 95% lebih, sektoral dan Pemda juga 98%, UMKM juga baik di 96%, pembiayaan korporasi ini juga ini sangat baik 100%. Nah, insentif dunia usaha memang penyerapannya di level 46,53%, karena memang dari dunia usaha pada tahun 2020 tekanan terhadap perekonomiannya itu memang sangat besar, sehingga insentif usaha yang diberikan memang perlu disesuaikan dari segi aturan dan juga realisasinya, karena memang banyak insentif yang diberikan ini dunia usaha sudah mengalami kontraksi dari segi perekonomiannya, sehingga untuk membayar pajak itu mengalami suatu keterbatasan, sehingga insentif yang diberikan belum mencapai hasil yang optimal pada saat ini, sehingga penyerapannya pun masih rendah di level 46,53%. Nah, ini juga kalau kita lihat di sini, tadi saya sempat sampaikan bahwa pertumbuhan Indonesia ini 56 sampai 57% tergantung dari konsumsi. Sedangkan kalau kita lihat konsumsi kita 82 sampai 83% itu berada di middle dan top population, yang memang secara grafik itu manusianya tidak banyak, tetapi dari segi konsumsinya mencapai 83%. Dan kalau kita lihat memang kalau yang bottom 40% population ini mereka hanya bisa untuk bertahan dengan bantuan dari BLT, bansos, sembako, dan yang lain-lain. Nah, bagaimana membuat middle population dan top population ini untuk spending? Karena kalau kita lihat indikasinya juga bahwa apalagi yang di top population, they don't spending, mereka menahan. Kita lihat adalah angka dari begitu banyaknya dana pihak ketiga di pihak perbankan yang sangat-sangat tinggi, terutama di bank-bank besar, bank BUMN, saya yakin BRI juga salah satu yang bisa melihatnya, dan juga di bank-bank besar lainnya. Kemudian banyak juga yang di middle population mereka melakukan saving karena faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor kesehatan ini masih tinggi, sehingga membuat mereka men-saving dulu, kemudian
Kalau yang di atas mereka berinvestasinya menaruh uangnya di perbankan dan juga di obligasi atau SUN atau fixed income product. Nah, diharapkan dengan adanya vaksinasi ini yang sudah mulai berjalan, ini akan menjadi suatu signifikan dalam rangka untuk meningkatkan dan menumbuhkan konsumsi nasional kita supaya perekonomian bisa berjalan, peningkatan dari segi mobilitas dan lebih meningkatnya pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Ini mungkin saya touch sedikit mengenai kinerja perdagangan luar negeri, walaupun nanti saya yakin Pak Kasan sebagai Dirjen ekspor luar negeri akan lebih memaparkan lebih detail, tapi pada saat ini memang kita mengalami surplus yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun akhir 2020 ini sebesar 21,74 miliar, tetapi kita juga harus berhati-hati dalam melihat angka ini karena surplus ini terjadi bukan karena ekspor kita yang meningkat, tetapi lebih banyak ekspor kita menurun, tetapi impor kita mengalami penurunan yang lebih dalam. Padahal kita ketahui 70% dari impor kita adalah produk untuk barang modal dan bahan baku atau raw material kita, sehingga tentunya penurunan dari sektor impor kita ini akan berdampak kepada sektor manufacturing kita. Tetapi memang surplus yang didapat ini surplus yang tertinggi kalau lihat dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini saya sharing sedikit mengenai kalau kita lihat kinerja ekspor non migas Indonesia dengan mitra dagang utama, kita memang mengalami surplus kalau kita lihat dengan China dan juga US dan Australia. Itu masih mengalami surplus, tetapi memang dengan 10 partner dagang terbesar kita, ini data dari BPS dan Kemendak, masih mengalami kontraksi, ya terutama dengan negara-negara di ASEAN kita mengalami kontraksi yang cukup besar, contohnya dengan Filipina, Malaysia, dan juga Singapura. Tapi kembali lagi diharapkan dengan kembalinya kepercayaan di tahun 2021 ini, diharapkan aktivitas dari perdagangan dan investasi. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya momentum dari aktivitas ekonomi di Indonesia juga sudah mulai meningkat ya. Kita lihat dari indikasi-indikasinya, PMI manufaktur sudah sebetulnya sekarang sudah di atas 50, malah di 51%. Kemudian penjualan mobil motor juga dari bulan ke bulan sudah meningkat. Kita lihat dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu mulai meningkat. Retail sales growth juga sudah meningkat, walaupun memang month to month-nya memang sudah meningkat, tetapi secara year on year ya memang masih mengalami kontraksi. Ini juga termasuk dalam kita lihat dalam Consumer Confidence Index, Business Activity Survey. Kalau kita lihat itu semua memang momentumnya sudah ada, sehingga kalau kita lihat kontraksi dari pertumbuhan Indonesia pada kuartal kedua, kuartal ketiga, dan diharapkan melalui kuartal keempat ini makin lama makin kecil. Dan memang momentum ini harus kita jaga, dan harapannya dengan ada vaksinasi ini momentum ini bisa terus terjaga sehingga roda perekonomian kita ini makin membaik ke depannya. Ini juga saya mau sharing sedikit karena menurut saya ini cukup menarik, karena kalau kita lihat di tahun 2020 pertumbuhan kredit ini menurun, tapi pertumbuhan dana pihak ketiganya meningkat cukup signifikan seperti yang tadi saya sampaikan dibandingkan oleh tahun-tahun sebelumnya. Jadi pertumbuhan dana pihak ketiga pada tahun 2020 ini mencapai 11,6%, hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2018 maupun 2019. Dan diperkirakan menurut Bank Indonesia bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga ini masih tinggi di tahun 2021. Tetapi di satu sisi pertumbuhan kredit juga akan meningkat cukup banyak karena diharapkan kegiatan ekonomi sudah mulai meningkat, demand sudah mulai meningkat, berdampak perusahaan mulai melebarkan kegiatannya, dan investasi diharapkan juga makin meningkat ke depannya. Dan kita ketahui dengan adanya Omnibus Law itu
itu juga salah satu trigger yang membuat investasi kita, diharapkan iklim investasi kita ini makin menarik. Belum lama disampaikan oleh Ketua BKPM, target investasi tahun 2020 lebih dari yang ditargetkan. Kita memberikan apresiasi kepada BKPM. Tetapi yang menjadi catatan kami adalah memang investasi meningkat, tetapi dari segi penyerapan tenaga kerja saya lihat kita mengalami penurunan. Kita lihat di tahun 2016 kalau per 1 triliun penyerapan tenaga kerjanya itu kurang lebih 2.271, tapi pada tahun 2019 per 1 triliun yang tercatat di BKPM penyerapan tenaganya hanya 1.276. Nah, oleh sebab itu harapan ke depan investasi yang masuk juga di satu sisi makin meng-create tenaga kerja yang banyak, karena tantangan dari penciptaan lapangan kerja itu adalah hal yang utama yang memang di-address dalam Omnibus Law, dengan harapannya investment climate meningkat, ease of doing business meningkat, produktivitas meningkat, dan lebih banyak lagi harmonisasi kebijakan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga membuat iklim investasi kita ke depan ini makin menarik. Jadi all in all kita lihat insya Allah di tahun 2021 ini akan lebih baik, baik dari segi tidak hanya dari segi pergerakan ekonomi, tapi juga dari sektor kesehatan yang merupakan faktor utamanya, kemudian berlanjut kepada perdagangan, investasi, dan mobilitas manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.